Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan menjumpai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga beberapa korban dari terorisme yang mana kita ketahui bahwa negara memberikan kompensasi kepada korban kejahatan atau korban dari terorisme. Nah, ini kebetulan tim LPSK kemarin memberikan penyerahan bantuan ini dari negara kepada pihak korban. Nah, kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana proses ini karena kita juga tahu bahwa ada korban untuk terorisme yang lain termasuk bom Bali 1, bom Bali 2 yang masih dalam proses asesmen yang dilakukan oleh LPSK menuju untuk mendapatkan kompensasi dari negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjumpai Bapak Hasto Atmojo selaku Ketua LPSK, kemudian juga dua korban terorisme yang selama ini bekerja sama atau dilindungi dalam LPSK. Kita ingin mengetahui seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam Sapa Redaksi On Location. Apa kabar Pak Hasto? Baik. Alhamdulillah sehat ya, Astung Kareng ya. Selamat datang di Bali loh. Terima kasih atas kesibukannya kegiatan di Bali bersama dengan Kompas TV pada kesempatan kali ini. Cuman agak kaget juga. Agak kaget ya? Bali Bagaimana? sepi. Sepi ya? Ya, betul. ini seperti tahun 2005, Iya. pasca bom Bali saya sempat ke sini, sepi. Iya. Hampir sama situasinya. Baik. Waduh. Iya, memang demikian lah yang terjadi ya Pak Hasto. Yang mudah-mudahan ini cepat berlalu lah ini ya. Baik. Nah, saudara, seperti saya sampaikan tadi, sekarang saya bersama dengan Pak Hasto Atmojo selaku Ketua LPSK Republik Indonesia. Nah, Pak Hasto, kita ketahui sebetulnya ada giat di sini, cuman nanti kita mungkin segmen nanti kita akan membahas tentang itu. Saya mungkin supaya kita lebih kembali mengingat lagi juga kepada pemirsa yang ada di rumah, Pak. Sebenarnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini kan sudah sekian lama memang berkecimpung dalam perlindungan terhadap saksi dan korban. Mungkin Pak Hasto bisa memberikan gambaran dulu, Pak. Sekarang ini perkembangan dengan LPSK seperti apa sih, Pak, sebetulnya? Ya, kami berangkat dari ini dulu ya. Saya ingin menceritakan tentang keberadaan LPSK ini sejak awal. Ya. Jadi LPSK ini kelahirannya itu didorong oleh semangat reformasi, Mas. Kan itu pasca reformasi itu muncul lembaga-lembaga negara di luar struktur pemerintahan ya, tetapi masuk dalam kategori lembaga kenegaraan yang lazim kemudian disebut sebagai lembaga non struktural. Itu dimulai saya kira dengan LPU dulu, Lembaga Pemilihan Umum, yang kemudian diubah menjadi Komisi Pemilihan Umum dengan struktur dan keanggotaan yang berbeda. Dan kemudian muncul Komnas HAM, kemudian muncul komisi-komisi yang lain, misalnya KPK dan sebagainya. LPSK ini anak bungsunya reformasi karena kami terakhir kali muncul sebagai lembaga yang merupakan aspirasi dari masyarakat sipil berhadapan dengan negara. Kira-kira. Nah, LPSK ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Itu adalah satu undang-undang yang disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini diinisiasi oleh masyarakat sipil juga. Jadi masyarakat sipil, teman-teman dari LSM, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat sipil yang lain itu mendorong pemerintah dan juga DPR untuk mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Ini ada dua tindak pidana yang pada waktu itu cukup fenomenal dan itu mendorong agar percepatan dibuatkan ini undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu
itu adalah tindak pidana korupsi, di mana Oke. banyak saksi yang tidak berani bersaksi. Ini kemudian Ya, ya. perlu perlindungan kan. Betul. Dan yang kedua, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yang pada waktu itu kok belum selesai-selesai, bahkan sampai sekarang. Iya, Belum iya, selesai. iya, iya. Jadi dua tindak pidana itu yang mendorong koalisi masyarakat untuk perlindungan saksi dan korban, mendorong pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan undang-undang ini. Setelah undang-undang keluar, 2 tahun kemudian dibentuklah LPSK untuk pertama kali, tahun 2008, tepatnya bulan Agustus. Jadi pada bulan Agustus ini kami genap berusia 12 tahun. Oh, baik. Nah, LPSK ini kemudian undang-undangnya direvisi, Mas. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 itu diubah menjadi Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Oke. Itu kewenangan LPSK ditambah, tindak pidana yang menjadi kewenangan LPSK juga ditambah, juga secara kelembagaan diperkuat. Nah, oleh karena itu sampai saat ini LPSK itu mempunyai kurang lebih 8 jenis tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK. Baik, yang tadinya 2 itu ya, Ya, Pak ya, ya, yang tadinya HAM dan teroris itu. Oke. Apa Nah, tambahnya nih, Pak? Kemudian tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, Baik. trafficking itu masuk. Trafficking masuk. Kemudian tindak pidana narkotika. Oke. Kemudian tindak pidana kekerasan atau penganiayaan berat dan penyiksaan. Nah, ini dibedakan karena penyiksaan itu dilakukan oleh aparat biasanya. Baik. Kalau penganiayaan berat itu sesama warga lah. Gitu. Baik. Kemudian belakangan ketika undang-undang ini diubah, itu kan sedang marak pemberitaan tentang tindak pidana kekerasan seksual, terutama kepada anak-anak. Iya. Jadi teman-teman di DPR kemudian mendorong agar tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini juga masuk dalam kewenangan Kewenangan LPSK. LPSK. Dan satu lagi yang kemudian berkaitan dengan kedatangan saya ke Bali ini, tindak pidana terorisme. Teroris. Oh. Ya. Baik. Jadi kira-kira 8. Baik, ada 8 hal yang menjadi prioritas kekuatan. Baik. Kalau melihat perkembangan ke sekarang ini, Pak, sebetulnya dari saksi dan korban sendiri sebetulnya ada kesulitan apa sih bagi mereka, Pak? Atau yang menjadi PR lah boleh dikatakan sekarang oleh LPSK ini yang Ya. ini juga tergantung dari jenis tindak pidananya. ya, ya. Jadi kesulitan yang pertama itu akses barangkali ya. Akses ini kan dipengaruhi oleh kenal atau belum para warga masyarakat ini, para korban maupun saksi terhadap LPSK. Oleh karena itu saya senang sekali kalau bisa ini dijadikan sebagai sarana sosialisasi juga tentang keberadaan LPSK. Nah, kita melayani itu dari Sabang sampai Merauke, dari utara, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Iya. Tapi kita semua mengendalikan itu dari Jakarta. Ini juga satu kelemahan kelembagaan. Oleh karena itu kami merencanakan akan membuka beberapa kantor perwakilan di beberapa provinsi dulu. Baik. Saat ini sudah ada 2 yang kita lembagakan, di Yogyakarta 1 dan di Sumatera Utara di Medan. Nanti menyusul yang lain. Baik. Supaya apa? Supaya memudahkan akses warga masyarakat untuk mengakses bantuan maupun perlindungan dari LPSK. Jadi ini salah satu upaya. Yang lain ya kita memanfaatkan teknologi IT ya, agar masyarakat lebih mudah mengakses kami. Baik, baik. Nah, kalau kita sedikit mengerucut Pak Hasto, jadi boleh dikatakan saksi korban apa yang sekarang ini boleh dikatakan pelik? Mungkin ada mereka tahu tapi ada keengganan juga, ketakutan misalnya Pak Hasto. Apa sih Pak Hasto kalau sekarang? Yang pertama, kalau yang paling sedikit ya, permohonan perlindungan maupun bantuan itu dari jenis tindak pidana narkotika. Oke. Jadi ini dugaan kami memang ada ancaman yang sedemikian kuat dari sindikat maupun jejaring tindak pidana ini. Jadi pernah kami juga ada beberapa permohonan untuk tindak pidana ini, tetapi
kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri. Oh. Karena layanan LPSK ini kan sifatnya voluntary ya. Baik. Jadi harus kesukarelaan. Orang harus sukarela menjadi terlindung LPSK. Kalau orang tidak bersedia, ya kita tidak bisa memaksa untuk menjadikan mereka sebagai terlindung. Iya. Beberapa tindak pidana yang lain, misalnya tindak kekerasan seksual. Ya, baik itu pada anak-anak maupun perempuan, itu juga kita mengalami hambatan yang cukup serius. Yang pertama, kalau kasus-kasus yang menyangkut susila, itu seringkali hambatannya justru dari keluarga korban. Ya, karena mungkin mereka beranggapan ini aib. Jadi mereka enggan untuk meneruskan perkara itu. Padahal keberadaan LPSK ini kan sebenarnya untuk menjamin agar proses peradilan itu bisa berjalan dan kemudian bisa lahir putusan-putusan oleh hakim yang mendatangkan rasa keadilan kepada korban juga saksi dan saksi juga. Saksi berani bersaksi dan sebagainya. Ini seringkali hambatan itu justru dari keluarga. Iya. Baik. Iya. Baik Pak Hasto. Nah, nanti kita akan lanjutkan terkait dengan terorisme. Ini kan kalau tidak salah kehadiran LPSK ke Bali juga salah satunya adalah agenda terorisme ya Pak. Tapi nanti kita lanjutkan yang setelah ini ya Pak Hasto ya. Baik saudara, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Ketua LPSK terkait dengan saksi korban terorisme. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On.